الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik para santri putra dan santri putri semuanya yang kami sayangi, yang kami banggakan, apa kabar semuanya? Yang putra apa kabar? Kaifa halukum? Alhamdulillah. Yang putri kaifa halukunna? Alhamdulillah. Senang belajar hari ini? Senang mendapat pahala? Kira-kira kalau kalian tidak mengaji, sama seperti kawan kalian yang lainnya yang ada di luar, yang senang-senang bermain, yang tidak mendapat pahala, kira-kira kalian mau ikut atau tidak? Lebih enak ngaji dapat pahala atau lebih ikut bermain tapi tidak dapat pahala? Lebih ikut ngaji. Satu, kalau kita mengaji, kita yang pertama kita mendapat pahala. Yang kedua, kita menjadi orang yang pintar. Yang ketiga, kita sebagai anak yang soleh dan soleha menyenangkan hati kedua orang tua kita. Alhamdulillah. Harus semangat dalam belajar, apalagi dalam belajar agama, baik itu ngaji Al-Quran, ngaji Iqra, ngaji fikih, dan yang lainnya. Harus semangat. Kalau kalian semangat dalam mengaji, itu adalah salah satu bentuk ketaatan kalian kepada kedua orang tua kalian. Alhamdulillah, kalian dari awal mulai ngaji sampai hari ini dan seterusnya harus tetap semangat. Kita mulai hari ini, kita lanjutkan lagi materi kita. Kita belajar kitab Fathul Qorib yang membahas tentang kajian fikih. Baik itu membahas tentang wudu, tentang sholat dan lain-lainnya. Seperti biasa, kita baca Fatihah dulu. Kita kirimkan kepada ulama yang telah ikhlas, yang telah ridho mengarang kitab Fathul Qorib tersebut. Mudah-mudahan kita semuanya di sini yang membaca, memahami, mengamalkan isi dari kitab ini mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bihi wa barakatuh. Syaikhul lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau materi kita yang sebelumnya kita membahas tentang apa? Ada yang ingat? Macam-macam air yang boleh dipakai untuk berwudu. Kemarin ada berapa macam-macam air yang boleh dipakai untuk berwudu? Ada 7. Yang pertama yaitu salah satunya air hujan. Ingat ya, yang pertama air hujan. Yang kedua airnya boleh dipakai untuk berwudu. Yang kedua air laut. Yang ketiga boleh dipakai untuk berwudu juga. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima air mata air. Yang keenam air salju. Yang terakhir air embun. Boleh itu macam-macam air tersebut dipakai untuk berwudu. Nah, jadi kalian tidak usah panik. Kalau umpama nanti jalan-jalan ke laut, ke pantai, tibanya waktu sholat yang ada air laut, boleh silahkan kalian gunakan air laut tersebut untuk berwudu. Sangat boleh. Paham? Nah, selanjutnya air yang ketujuh ini kita melanjutkan pembahasannya yang kemarin. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Air yang ketujuh ini dibagi lagi menjadi 4. Nah, air yang 7 tersebut dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama air tahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang pertama yaitu air yang suci dan mensucikan, tetapi tidak makruh untuk digunakan. Ingat, ini yang pertama. Air yang suci dan mensucikan, namun tidak makruh kita gunakan, maka air tersebut dinamakan air mutlak. Ya, air mutlak. Yang pertama air yang suci dan mensucikan, tidak makruh digunakan, air tersebut dinamakan air mutlak. Air yang murni, air yang tidak terkontaminasi, tidak tercampur oleh apapun. Kalian wudhu di keran misalnya, air tersebut suci, tidak ada bekas kejatuhan apa, tidak tercampur oleh sabun atau yang lain. Nah, maka air ini dinamakan air mutlak. Definisinya air yang suci dan mensucikan, tapi tidak makruh untuk digunakan. Itu yang pertama. Ayo kita hafalkan. Ya, kita hafalkan. Pembagian air itu ada berapa tadi? Ada 4. Yang pertama yaitu air yang suci dan mensucikan, namun tidak makruh untuk digunakan. Air tersebut dinamakan air mutlak. Nah, harus diingat ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa tahirun mutahhirun makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul musyammasu. Yang kedua yaitu airnya suci
dan mensucikan. Tetapi ketika kita menggunakan air tersebut, maka jatuhlah hukumnya menjadi makruh. Maka air tersebut dinamakan air musammas. Air musammas. Tuh. Robi, nama air tersebut yang kedua yaitu air apa? Jus amma, bukan jus amma. Musammas. Kalau yang pertama tadi air mutlak, kalau yang kedua air musammas. Definisinya sama. Air yang suci dan mensucikan kalau yang pertama, namun tidak makruh digunakan. Kalau yang kedua terbalik. Air yang suci dan mensucikan namun makruh untuk digunakan, maka air tersebut dinamakan air musammas. Contohnya Ustadz, seperti apa air musammas itu? Contohnya seperti ini. Air yang banyak namun tergenang. Air yang banyak tersebut kita ingin menggunakan air ini untuk berwudu. Akan tetapi air yang banyak ini tertampung di wadah yang terbuat dari bahan logam atau besi atau seng segala macam, sehingga ketika disinar oleh matahari air tersebut menjadi panas. Ketika kita gunakan air tersebut di saat airnya keadaannya panas ini kita gunakan, maka jatuhlah hukumnya kita gunakan air tersebut menjadi makruh. Airnya suci dan mensucikan, tetapi tidak bisa dikatakan mutlak. Maka kita gunakan air tersebut hukumnya makruh. Itu kalau di rumah kalian, mohon maaf banget ya kami semuanya, kalau umpama di rumah kalian semuanya atau salah satu di rumah kalian ada tetmon, tahu tetmon? Tahu tetmon? Nah, umpama tetmon tersebut ada yang tetmonnya terbuat dari logam, dari bahannya bahan seng misalnya, ya, terbuat dari bahan seng atau besi atau baja segala macam. Ketika siang hari tetmon tersebut tersinar oleh matahari, maka tetmon tersebut menjadi panas. Airnya yang di dalam tetmon juga itu ikut menjadi panas. Maka ketika kalian mengambil air wudhu yang asalnya dari tetmon tersebut, hukumnya makruh. Ustaz, bagaimana supaya tidak menjadi makruh? Biarkan, tunggu dulu dingin tetmonnya, tunggu dulu dingin airnya, boleh ya, dalam artian air tersebut tidak menjadi hukumnya makruh lagi walaupun tempat wadah tersebut dalam tetmon kalau dia sudah dingin. Kalau dia dari tetmonnya tetmon plastik tidak masalah walaupun keadaan airnya tersebut panas. Kalau dia selagi tetmonnya dari bahan plastik tidak menyebabkan hukumnya menjadi makruh. Paham? Kalau paham, kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga yaitu wa tahirun ghairu mutahirin li ghairihi wa huwal ma'ul musta'malu. Air yang suci tetapi tidak mensucikan. Air yang suci tapi tidak disebabkan adanya perubahan di dalam air tersebut, maka air tersebut dinamakan air musta'mal. Airnya suci dalam artian boleh kita gunakan air tersebut untuk minum, untuk nyuci beras segala macam, tetapi tidak mensucikan. Artinya kita tidak bisa mengambil air wudhu menggunakan air yang
tidak suci tersebut, atau air mustakmal. Salah satu contohnya lagi air mustakmal ini, misalnya kalian ingin wudhu, kemarin yang Ustaz jelaskan kemarin, ingin wudhu misalnya, air tersebut suci, bagus airnya, tiba-tiba si Robi buang hajat di atas misalnya dia, kalian ambil air wudhu di sungai. Nah, si Robi ini buang hajatnya di atas, nyebar semua kotorannya si Robi ke bawah. Kalian mau ngambil air wudhu, airnya tersebut airnya tersebut sudah berubah. Yang tadinya bening tiba-tiba menjadi keruh, menjadi kuning. Maka tidak sah air sungai tersebut kalian gunakan menjadi untuk mengambil air wudhu, karena ada sebabnya. Robi buang hajat. Air minum misalnya, air kopi atau air teh. Air kopi tersebut suci atau makruh? Suci atau mubah? Ayo, air kopi suci atau tidak? Suci atau tidak? Air kopi, air teh misalnya, air susu misalnya, air tersebut suci. Kalau tidak suci, mana mungkin kita mau meminumnya. Air tersebut suci, tetapi tidak mensucikan. Boleh, bisa atau tidak air kopi dipakai untuk berwudu? Tidak bisa, berarti tidak mensucikan. Air teh bisa dipakai untuk berwudu? Tidak bisa, berarti tidak mensucikan. Nah, paham? Yang keempat yaitu wa ma'un najasin wa huwa alladhi halas bihi najasatun wa huwa dunal kullataini aw kana kullataini fataghayru wal kullatani 500 ritrin bil Baghdadi takriban fil asah. Yang keempat yaitu air muntah najis, air yang benar-benar terkena najis, air yang sudah kurang 2 kula, kejatuhan, misalnya kejatuhan ini, siapa namanya? Habis, ya, habis ini kencing di dalam, misalnya di dalam ember tersebut yang tadinya suci, kepengen kita gunakan untuk berwudu, sebelumnya juga nggak tercampur apapun, tiba-tiba si habis ini kencing, kecipratanlah kencing si habis ke dalam ember tersebut yang mau digunakan untuk habis berwudu. Nah, maka air tersebut dinamakan air najis. Kenapa? Karena kurang dari 2 kula. Kurang dari 2 kula. Ukuran 2 kula tersebut, ya, 500 ritrin bil Baghdadi. Kalau di negara Baghdad sana yang lebih mendekati dari kebenaran itu 500 ritel, artinya 500 liter, ya, itu di Baghdad. Kalau kita kalkulasikan di tempat kita ini, itu lebih kurang 216 liter. Artinya di dalam tampungan tersebut itu benar-benar mencapai 2 kula, harus 216 liter. Nah, itu. Ya, kita ulang lagi. Pembagian air dalam berwudu, yang pertama tadi air yang suci dan mensucikan, namun tidak makruh digunakan, namanya air mutlak. Yang kedua pembagian air tersebut, airnya suci dan mensucikan, namun makruh ketika kita memakainya, maka air tersebut dinamakan air musammas. Air musammas, ya. Terus yang ketiga,
Yang ketiga yaitu air yang suci tetapi tidak mensucikan, maka air tersebut dinamakan air mustakmal. Air tersebut mustakmal. Airnya yang suci tetapi tidak mensucikan, maka air tersebut dinamakan air mustakmal. Yang keempat yaitu air muntah najis. Air yang terkena najis yang ukurannya kurang dari 2 kula, terjatuhlah atau kena najislah air tersebut, maka kita tidak boleh menggunakan air tersebut untuk berwudu. Paham? Macam-macam air kemarin ada berapa? Ada 7. Pembagian air ada berapa? Ada 4. Pertemuan selanjutnya nanti akan Ustaz tanyakan lagi kepada santri putra dan santri putri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.